Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu angkatan muda yang berbahagia, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa silaturahmi di gedung dakwah Muhammadiyah Gading dengan agenda yaitu kajian Ramadan yang insya Allah pada malam hari ini nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Kusnadi Ikhwani dari Takmir Masjid Al-Falah Sragen sekaligus sebagai LPCRPP Muhammadiyah. Kemudian untuk pertama kali mari kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah yang mana telah memberikan kenikmatan iman terutama sehingga kita bisa berkumpul di gedung ini. Untuk yang kedua kalinya sholawat serta salam terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada keluarga, sahabat serta kita semuanya nanti sampai yaumul akhir, amin. Pada jamaah yang kami hormati, mari kajian pada malam hari ini kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryukni fahma, amin. Semoga dengan doa tadi nambahi lancarnya kajian pada malam hari ini. Kemudian untuk pada malam hari ini mempersingkat waktu, ini nanti langsung kajian, tapi sebelumnya kami mewakili dari tuan rumah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gading mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang kerso hadir pada malam hari ini, dan seandainya kami dalam menyiapkan tempat ubur rampe kurang berkenan dumateng bapak semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang biasanya sebelum malam ini kalau kajian kan tidak sebanyak ini. Alhamdulillah pada malam hari ini sampai penuh, kursinya kurang ini, nyun ngapunten. Kemudian sekaligus memberitahukan bahwa di Ranting Gading ini ada beberapa masjid dan kurang lebih ada 18 masjid dan 8 musola. Dari kesemuanya itu rata-rata di desa semua, tidak ada yang di cuma satu yang di pinggir jalan yang untuk Gading, jadi cuma satu. Jadi nanti mungkin problemnya hampir sama untuk masjid-masjid yang ada di tengah-tengah pedesaan, di tengah-tengah penduduk. Jadi nanti monggo dari Ustadz Kusnadi yang akan membedah bagaimana strategi masjid-masjid yang di tengah-tengah desa itu bisa benar-benar modern, profesional, dan berkemajuan. Itu untuk kami mewakili Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gading. Untuk itu kita langsung saja kami berikan kepada tim Bapak Ustadz Kusnadi Ikhwani beserta teman-teman yang mau memberikan kajian pada malam ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Badan sehat? Alhamdulillah. Ini hati sehat Bu Pak? Alhamdulillah. Dompet sehat? Alhamdulillahirabbil alamin wa
bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum nanti masuk pada materi beliau, mohon izin Pak Bu biar kita enggak ngantuk nggih. Biasanya nek bar tarawih yang niki wetenge wis suara kletak-kletuk. Mohon izin bisa diangkat tangannya Bapak Ibu. Nah, tangan kanannya bisa diangkat. Setelah itu digerak-gerakkan dulu. Bisa semua nggih? Alhamdulillah. Yang nggak bisa awas kena stroke nanti. Oke, setelah itu ditempelkan ke pundak samping kanannya, Pak. Samping kanannya. Mohon izin dipijit-pijit dulu, Pak. Oke. Dipijit-pijit dulu. Sing rada banter mboten napa-napa. Nah, kalau sampun izin diketuk-ketuk sambil mengucapkan apa yang saya ucapkan, saudaraku. Masalah rasa mbok pikir. Masalah kita sama. Yang berbeda itu jumlah nominalnya. Saudaraku. Hari ini kita belajar bersama. Maka dari itu yang fokus ya, jangan mainan HP. Kalau mainan HP, nanti HP-nya dikasih panitia. Oke, diangkat tangan kirinya, Pak, tangan kirinya. Nah, sekarang tempelkan ke pundak kirinya, pembalasan lebih kejam, pembalasan lebih mesra. Dipijit-pijit dulu. Oke, dipijit-pijit dulu. Masya Allah. Oke, sekarang mohon izin diketuk-ketuk, saudaraku. Terima kasih sudah diingatkan. Jenengan juga ya, jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti aku samplo. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah, mohon izin tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami dari Marbot Masjid Raya Al-Falah, Bapak Ibu, alhamdulillah beliau bersama tim sekitar 6 orang sama beliau di belakang, dan timnya memang anak-anak muda semua, Bu, Pak. Saya lihat di sini kok belum ada anak-anak mudanya gitu. Nah, insya Allah nanti beberapa pertemuan ke depan nanti kita inisiasi biar anak-anak mudanya pun juga gitu. Nah, ini ada tim-tim di belakang. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini ada Mas Azizan, bisa diangkat tangannya Mas Azizan. Nah, ini dari Jambi nih, Pak. Nah, ini utusan gubernur ikut keliling sama kita. Nah, terus di belakang yang jualan buku ada Marbot termuda juga, Pak, umurnya 14 tahun, itu sudah ngurusi masjid. Terus ada Mas driver umur 26 tahun. Ada putra beliau, putranya Pak Kusnadi, Mas Dafa, umurnya sekitar 20 tahun. Nah, saya sendiri dalam asmonipun Muhammad Lutfi Afandi, Bu, Pak. Saya dulu SMP-nya mondok di Juwiran, pondok pesantren Tahfidzul Quran, Gria Quran. Sana. Nah, terus sekolah internasional. Sekolahnya di MTS Negeri Medan, Pak. Sekolahnya mewah, mepet sawah. Ya. Alhamdulillah di sana. Terus SMA-nya di Sragen. Setelah itu lulus 2020 dipondokkan ke Jogja sebentar, terus balik lagi, terus diangkat sama Pak Kus menjadi imam ketiga Masjid Raya Al-Falah. Nah, tidak kunjung lama, nanti insya Allah ada pemaparan materi dari beliau. Sebelumnya sedikit tentang biografi beliau. Beliau adalah dulu berangkat dari profesional, Bapak Ibu. Dulu beliau adalah pedagang ayam. Jadi beliau bukan ustadz. Jadi memang beliau pedagang ayam. Dulunya bisnis di Bogor. Alhamdulillah beberapa kali bangkrut. Setelah itu pulang di Sragen. Saya itu nanti tanya sendiri. Jadi dulu bisnis roti. Sudah punya mobil 11, sudah punya motor sekitar 15. Alhamdulillah besoknya bangkrut. Setelah itu mie ayam, ada nasi goreng, sampai beliau yang paling terakhir itu ayam pakwan, Bu, Pak. Ayam pakwan di Bogor itu sudah masuk sponsornya di SCTV sama Indosiar. Masuk sponsor itu 2 miliar, Pak. Besoknya alhamdulillah bangkrut juga. Setelah itu beliau pulang ke Sragen, terus mulai bisnis di Sragen. Alhamdulillah 2017 beliau ada di puncak tertingginya bisnis beliau, punya 50 cabang.
tapi di puncak tertingginya beliau malah memutuskan keluar dari perusahaan terus malah ngurusi masjid. Nah, bagaimana nanti kisah beliau insya Allah akan dipaparkan oleh beliau sendiri langsung. Dan untuk itu langsung kita sambut, beliau adalah Prof. Insinyur Kusnadi Ikhwani MM. Profnya bukan profesor tapi provokator, MM-nya bukan Magister Manajemen tapi marbot masjid. Kita pakikan takbir, takbir. Waktu nonton kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Hari ini hari puasa yang ke-16. Berapa? 16. Ya. Ya, Masya Allah ini malam-malam masih semangat Bapak Ibu. Semangat ngantuk. Baik, saya tidak usah lama-lama ya. Mungkin maksimal setengah jam saja. Ya. Kalau kurang ya dilanjutkan di hari lain. Kalau sudah malam dimulai jam 9.10 berarti setengah 10 lebih 10 menit. Oke. Nanti kalau ada diskusi sampai jam 10. Baik Bapak Ibu semuanya, perkenalkan tadi sudah sampaikan Mas Lutfi. Basic saya bukan dari pesantren, namun saya dibesarkan mulai dari SMA saya, SMA Muhammadiyah 1 Sragen. Kuliah saya di Unisbra di Malang, yaitu Universitas Samping Brawijaya, yaitu di UMM ya. Sampingnya gitu ya. Alumni UMM jurusan Ekonomi Pertanian. Lulus dari kampus, saya langsung jadi konsultan dulu di Departemen Transmigrasi PU Bappenas Freeport di Irian Jaya. Terus terakhir berhenti tahun 2002 bangun bisnis. Ini basic dari pengalaman kehidupan saya. Nah, saya diamanai Bupati Sragen jadi takmir masjid tahun 2016. Masjid Raya Al-Falah seperti masjid yang lain, masjidnya Pemda, masjid yang tidak diurus, takmirnya hanya 3 orang, luas masjidnya 5.150 meter, bisa menampung 2.000 jamaah, namun takmirnya hanya 3 orang. Habis isya masjidnya ditutup, habis subuh ditutup, masjid hanya difungsikan untuk tempat sholat. Imamnya imam dorong atau imam jorok ya, didorong kamu imam, ini namanya imam dorong, karena tidak ada imam. Imamnya hanya 1 orang, Ustadz Surono. Keuangannya hanya Ustadz siapa itu? Surat. Dan yang bersih-bersih hanya Pak Roto. Jadi masjid segede itu hanya 3 orang, pantas saja tidak keurus. Pegawai masjid tidak diperhatikan, gajinya seadanya. Imam masjid hanya digaji 150 sampai 300. Yang bersih-bersih juga sama. Maka wajar masjidnya tidak diurus. 2016 PDM Sragen membuat keputusan 100% takmirnya diganti total. Ditunjuklah saya ketuanya. Akhirnya saya membuat terobosan, belajar sama Joko Karyan. Akhirnya beberapa program seperti kita lihat di video berikut ini ya, kita saksikan. Nah, ini kondisi Masjid Raya Al-Falah saat ini ya. Masjidnya pinggir jalan, buka 24 jam ya. Masjid makan-makan ya. Ini setiap pagi, siang, sore ya, siapkan kambing guling ya. Ya, ini untuk menarik jamaah. Masjid ramah anak muda ya, masjid ramah anak-anak. Kajian pekanan setiap malam ya, kajian Ibnu Katsir, Masjid Quran
Ya. Kitab Bulughul Maram, hadis Bukhari. Ya, kajian akad pagi belum bayar sampai di luar. Ya, kurang lebih 1.500 jamaah. Kajian UMKM yang ngasih dikasih miras, ya, minyak dan beras. Nah, ada kajian ini ya, malam minggu pasang tenda di depan masjid. Kajian muslimah, ya, Marble Club, anak-anak muda sebagai takmir masjid. Medianya dihidupkan, sering berbagi beras ke pesantren-pesantren. One day one juice. Ya, hari Jumat berbagi sayur. Ya, namanya pasar bahagia. Setiap bulan mengundang anak-anak yatim, bahagiakan anak yatim. Ramadan seluruh UMKM diundang ke Al-Falah, semuanya makan gratis. Ya, maka masjidnya makmur. Ada SPD, ya, berkunjung ke jamaah. Banyak tanah rumah diwakafkan ke Masjid Raya Al-Falah. Ya, ini media. Ya, makanya viral. Ya. Anak-anak diajak olahraga. Ya. Sering piknik supaya nggak panik. Nah, dibahagiakan ibu-ibunya, dibagi seragam biar seneng. Ya. Ini kegiatan Idul Kurban. Ini gambaran Masjid Raya Al-Falah saat ini. Saat ini pegawainya masjid ada 20 orang, semuanya digaji. Saya masuk tahun 2016, infaknya 12 juta dan target bulan ini 3 miliar 400 juta. Jadi kenaikannya berapa kali lipat? Dari 12 juta jadi 3,4 miliar. Nah, pokoknya akeh banget gitu ya. Ini adalah pegawai Masjid Al-Falah. Keuangannya ada 4 orang. Ada kebersihannya ada 6 orang. Ada sosial dakwah itu tak terhitung ya. Ada security 3 orang dari Kokam. Ada engineering khusus listrik sound system. Ada ubudiah. Ada food beverage, ada khusus masak, ada khusus bikin susu jahe, teh jahe. Hanya khusus kerjaannya itu saja. Dan yang terakhir ada media kreatif. Yang di sini semuanya digaji. Imamnya minimal 1 kali UMR sampai 2 kali UMR. Jadi kalau UMR Klaten berapa? Ya, 2 juta. Berarti imam masjid di sini paling enggak 2 juta sampai 4 juta. Nah, insya Allah masjidnya akan keurus karena memang profesional. Dan Imam Al-Falah minimal hafal 15 juz. Dan sekarang imamnya ada sekitar 20. Hampir 20 orang imam Masjid Al-Falah. Al-Falah ini tadi termasuk imam ketiga Al-Falah. Hafidz Quran umur 19 tahun. Tadi ikut sholat di sini, menyimak bagaimana sholat tarawih dan isya. Nah, tadi dia mutung di jalan tadi ya, karena kurang khusyuk katanya gitu. Tadi ikut di sini ya. Nah, ini masjidnya 3 programnya, melayani, membahagiakan, mencerahkan. Yang penting ke masjid dibahagiakan, dilayanin, dikasih minum, dikasih makan. Pokoknya dibikin jamaah seneng ke masjid. Ada minuman jahe 24 jam. Kalau setiap pagi ada snack dan susu jahe setiap subuh. Ya, kecuali hari Senin sama Kamis. Kenapa suhe? Karena besok di surga campurannya adalah jahe. Supaya besok kita di surga nggak kaget, maka kita sering-sering minum jahe. Namanya simulasi masuk surga. Ini kegiatannya, masjid buka 24 jam, ramah musafir. Jadi siapapun boleh nginep di Al-Falah. Disiapkan kurang lebih di depan Serambi 50 kasur, di sebelah selatan ada 50 kasur. Jadi kalau iktikaf masjidnya full orang. Ramah anak muda. Jadi mayoritas yang menjalankan anak-anak muda, maksimal umurnya 26 tahun takmirnya. Terus program konsultasi biro jodoh, konsultasi keluarga berantakan, konsultasi bisnis dan hutang piutang. Nah, ini yang paling rame. Gratis menginap. Jadi ada yang hutang 8 miliar selesai di masjid. Nah, itu Pak Zainuri. Tanpa jual aset selesai dalam waktu 5 tahun didampingi sama Ustadz Lutfan. Ada yang punya hutang 4,9 miliar, itu Pak Sailan. Hampir selesai dalam waktu 2 tahun.
Maka terkenal orang yang banyak hutang perginya ke Al-Falah. Ya. Nah, lapor ke Al-Falah, nanti ketemunya subuh. Terus yang kedua yang paling ramai adalah biro konsultasi jodoh. Ini yang sangat ramai karena dikisahkan imam kedua Al-Falah namanya Ustadz Mufti Al-Hafidh dari Lombok Timur, alumni pesantren Baitul Hikmah Sukoharjo, magang di Al-Falah, bacaannya bagus. Akhirnya Al-Falah berinisiatif, Ustadz Mufti supaya nggak balik ke Lombok, maka dicarikan istri orang Sragen. Dan akhirnya dapat jodoh Mbak Anissa, Mbak Nisa. Dan supaya betah di Sragen, diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Dan supaya betah lagi, digaji. Setelah digaji, belikan sepeda motor, dan sekarang sudah punya rumah sendiri. Tugasnya pokoknya dakwah, imam masjid, sama ngajar Al-Quran. Nggak usah mikirin ekonomi. Yang mikirin ekonomi adalah takmir masjidnya. Nah, ini gambaran bagaimana takmir masjid supaya mengurus para ahlul Quran. Mas Lutfi ini sama. Dulu setelah hafal Quran umur 20 tahun lulus, tidak langsung balik ke Al-Falah, namun kerja di lembaga pendidikan nasional. Melihat beliau tidak diamanai jadi imam masjid sama guru ngaji, jadi mandor bangunan. Nah, hafal Quran jadi mandor bangunan. Imam Al-Falah akhirnya ada kekhawatiran nanti ada semen hilang maupun besi hilang, maka ada kekhawatiran nanti hafalannya hilang. Maka belum 1 bulan diambil paksa sama Al-Falah menjadi imam masjid. Hafalannya dulu juga belum begitu baik, bacaannya juga belum begitu luas, namun diasah setahun, sekarang menjadi imam ketiga Al-Falah. Imam pertama Ustadz Lutfan, Ustadz Mufti, Ustadz Lutfi, Ustadz Ramadan, Ustadz Nidam. Ini yang imam tetap. Saat ini rekrut lagi sekitar 7 imam lagi. Sehingga masjid saat ini Al-Falah full iman. Dan Ramadan ini ramai terus karena kita mengundang daurah. Jadi anak-anak yang menghafal Al-Quran, base camp di masjid, makan dikasih, sahur dikasih, baju dilondrikan, pokoknya tugasnya hanya menghafal Al-Quran. Jadi jenengan tindak di sana, masjid rame siang, pagi, sore, jam berapapun penuh orang ngaji. Namanya daurah Ramadan, ya. Terus ada pasar bahagia. Nah, coba ada video kah? Coba diputar. Video. Kompetisi ini, ya? Kompetisi pingpong. Ya, kemarin saya baru mengadakan lomba tenis nasional depan Al-Falah. Akhirnya banyak orang pemain tenis nasional hadir di Masjid Raya Al-Falah. Tujuan kami apa? Menggandeng orang dakwah supaya orang yang belum kenal masjid balik ke masjid. Nah, ini Ustadz Mufti yang dicarikan jodoh, ya, orang Lombok. Putus. Nah, kita masih di tempat untuk pergerakan dan mudah-mudahan ini menjadi pergerakan untuk cinta olahraga bersama-sama. Terima kasih, selamat bertanding dan semoga menjadi orang umat Islam senang bersih. Terima kasih. Ya, ini contoh masjid tidak hanya untuk sholat, tapi menggandeng kegiatan apapun itu orang mau ke masjid. Sebelum ini kita adakan basar durian. Alhamdulillah lebih dari 5 ton durian habis dalam waktu setengah hari. Jadi durian laris, pimpong laris, orang mau ke masjid semua. Terus kegiatan selanjutnya takmir masjid tidak hanya di masjid, tapi saya belusuan di pasar. Ini adalah contohnya, saya hadir di pasar Bunder. Nah, mana tadi? Hilang. Klik. Nah, ini. Kenapa saya hadir di pasar? Mendoakan para pedagang. Nah, hari ini Masjid Raya Al-Falah berkunjung ke Pasar Bunder dalam rangka mendoakan para pedagang yang ada di Pasar Bunder. Kami doakan semua pedagang Pasar Bunder selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dagangannya laris berkah melimpah, anak-anaknya soleh dan solehah, hutangnya cepat lunas. Semoga doa ini dikabulkan dan kita bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah hadir di pasar, saya dapat langganan kerupuk ngambil sepuasnya untuk Masjid Raya Al-Falah. Kerupuk di pabriknya langsung sepuasnya dan nggak bayar. Pulang dapat bandeng, dapat lauk pauk dan sebagainya. Maka takmir masjid jangan standby di masjid saja, tapi harus turun ke bawah mengenalkan program-program masjid kepada para pedagang di pasar. Ya, selanjutnya yang kegiatan video-video saja. Ya, nanti baru diskusi. Waktunya tinggal 10 menit. Oke. Video-video tentang pasar bahagia. Ini adalah pasar bahagia. Kita adakan setiap hari Jumat. Tujuannya adalah mengajak ibu-ibu ke masjid. Nah, datang sebelum subuh, ngikutin sholat subuh, ngaji Al-Kahfi, disiapkan sarapan pagi, pulangnya dikasih sayur gratis. Dengan kegiatan ini, jamaah Al-Falah meningkat 400% dari biasanya. Jadi lebih banyak. Nah, pulang dapat sayur. Jadi semua jamaah bahagia. Nah, kasih telur, kasih sayur bayam, kasih kacang panjang. Nah, ini berbagai sayur. Nah, ini bahagiakan dengan makan dulu, makan soto, rawon, ya, berbagai makanan khas Sragen. Nah, ya, ini gambaran supaya hari Jumat makmur. Nah, karena sebelumnya saya adakan kalau pengen makmur, pertama kali sholat subuh berhadiah umroh. Itu yang datang hampir 2000 jamaah. Kalau nggak percaya, takmir masjid di sini pulang setelah Ramadan adakan masjidnya. Di sini ada 18 masjid, per bulan bergiliran kasih hadiah umroh. Nah, pasti masjidnya bakal rame karena memang ada hadiah umrohnya. Nah, ini keberanian takmir membuat program sehingga masjid bisa menjadi daya tarik jamaah. Mana videonya? Umroh. Hah? Umroh. Yes, pokoknya apapun diputer. Nah, adanya beras. Ini namanya miras, mikul beras. Apa yang dilakukan? Nah, para takmir setiap bulan sekali berkunjung ke pesantren-pesantren tahfidz Quran. Tujuannya apa? Berbagi beras. Ini maka setiap bulan kurang lebih hampir 3 ton beras kita bagikan. Nah, naik motor ya, ini sama anak saya, kita kirim ke Masjid Al-Darul Hikmah milik Muhammadiyah juga. 1 bulan butuh beras 8 kintal. Nah, kita manggul beras sendiri. Nah, setiap butiran beras menjadi energi kebaikan para penghafal Al-Quran. Nah, terus dapat wakaf. Nah, setelah saya memviralkan video mikul beras, Mas Nanang tergerak hatinya. Yaitu apa? Wakaf tanah dikasihkan masjid. Nah, masjid langsung dapat tanah karena masjidnya loman, karena berbagi beras. Nah, ini Mas Nanang dan keluarga mewakafkan sawahnya, seluruh hasil panennya diserahkan ke Al-Falah. Hasil panennya diserahkan ke Al-Falah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua bahwa apa yang diberikan Allah dan kedepannya banyak dari saudara kita umat Islam juga bisa memberikan wakafnya untuk umat, sehingga nanti hasil panennya kita salurkan melalui Masjid Raya Al-Falah untuk didistribusikan ke pesantren-pesantren tahfidz Quran pada doa para maka itu adalah menjadi model bahwa wakaf ini akan terus mengalir pahalanya kepada keluarga yang mewakafkan. Terima kasih dan ya, ini contoh. Jadi takmir masjid itu sebetulnya nggak usah khawatir nggak ada dana. Yang penting bergerak, bikin program banyak, insya Allah banyak donatur, banyak orang baik untuk membantu masjid. Nah, tapi kebanyakan takmir masjid itu takut nanti uangnya habis.
Maka Al-Falah menyalip Jogokaryan. Kalau Jogokaryan kasnya 0, Masjid Al-Falah kasnya minus. Jadi senantiasa kurang terus. Karena memang apa? Senantiasa dibagi terus, dan saat ini pun juga kita habiskan. Tapi hari ini saldo 64 juta, yang biasanya minus di atas 130 juta tiap bulan. Karena saat ini banyak orang berbondong-bondong untuk sedekah di Al-Falah karena bulan suci Ramadan itu semangatnya luar biasa. Ya, ini gambarannya apalagi? Mungkin bisa di-share lagi. Nah, ini awal-awal saya menarik jamaah. Setiap hari Jumat disiapkan kambing guling. Nah, jadi seneng jamaah yang belum pernah ngicipin kambing guling, maka main ke masjid setiap hari Jumat. Nah, ini kondisi bulan puasa, ya. Nanti penghujung Ramadan juga disiapkan kambing guling sama jamaah, yaitu Bu Nurul. Sehingga apa? Perlu kreativitas program agar orang itu tertarik ke masjid. Ya, anak muda, ya, rata-rata memang kita memberikan ruang panggung kepada anak muda. Ini tahun 2017 kita mengadakan kegiatan skateboard di halaman Al-Falah. Ya, ini skateboardan. Nah, ini anak-anak muda yang belum mengerti masjid. Ya, ini anak pang, anak pinggir jalan yang belum kenal masjid, yang mengadakan lazismu. Ya. Ini Mas Alan, anak-anak tatoan, ya, pakai celana pendek. Ya, bagi takmir mungkin merasa tabu. Apa ini masjid kok dibuat kayak gini gitu ya. Nah, awal-awal banyak pertentangan. Namun saat ini yang ngelola media, yang ngisi ketakmiran semua anak muda lahir dari skateboard ini. Yang tadinya nggak kenal masjid, akhirnya sekarang cinta ke masjid, bahkan nggak pernah pulang dari masjid. Ya, karena kasih tidur, kasih makan, kasih duit. Nah, maka anak-anak muda senang ke masjid. Nah, ini anak-anak muda yang senantiasa mengurus Al-Falah. Ada bagian media, ada bagian live streaming, ya, ada bagian konten, ada sutradaranya. Nah, ini hampir semua anak-anak SMA rata-rata. Ini nggak pernah pulang, Bapak Ibu. Kita asuh, kita urus, kita kasih beasiswa, kita kasih uang saku. Masa depannya kita dorong, ya. Fasilitas kita berikan, kamera kita berikan, tempat tinggal kita berikan, makan kita jamin. Nah, akhirnya sekitar hampir 180 anak muda menjadi relawan Masjid Raya Al-Falah. Nah, ini kajian. Nah, ini Ustadz Lutfan. Materinya adalah kajian tafsir Ibnu Katsir. Ini gambaran perjalanan Masjid Raya Al-Falah sampai saat ini, sehingga mayoritas yang layanin anak-anak muda, takmirnya hanya mendorong saja. Jadi takmirnya seperti saya tuh nggak pernah ikut campur seperti apa programnya, seperti apa kegiatannya. Namun hanya memberikan ruang, memberikan kesempatan, dan ngasih uang. Nah, ini tugasnya takmir hanya ngasih duit saja. Jadi anak muda jangan dihambat, jangan masih ada kekhawatiran anak muda nggak bisa apa-apa. Nah, ini keliru ternyata. Maka banyak masjid yang sekarang tumbuh. Di Kalimantan ada namanya Masjid Kapal Munzalan. Infaknya satu bulan itu di atas 10 miliar, per hari 300 juta. Kalau mau berkunjung, lokasinya di Kuburaya. 95% non muslim. Satu bulan rata-rata berbagi beras 850 sampai 1200 ton per bulan. Namanya Masjid Kapal Munjalan. Ada lagi masjid yang berdiri baru 2 tahun, namanya Masjid Ismu Yahya. Satu bulan infaknya 4 sampai 6 miliar. Berarti sehari 200-an juta.
Nah, ini gambaran Bapak Ibu, masjid potensinya sangat dahsyat, tapi saat ini ngurus masjid masih waktu sisa, tenaga sisa, umur sisa, uang sisa, pikiran sisa, rapat sisa, sehingga serba sisa. Maka masjidnya sepi jamaah. Kalau masjidnya pengen makmur, full total, profesional, fokus, all out, totalitas. Insya Allah masjidnya akan jadi makmur. Maka saya mencoba, imam digaji, security digaji, yang masak digaji, yang bersih-bersih digaji. Pokoknya yang ngurus masjid digaji dan nggak boleh kerja di tempat luar. Fokus ngurus masjid. Jadi pegawai Allah, insya Allah yang nyukupi Allah. Kita kerja di tempat perusahaan aja dicukupi sama perusahaan, apalagi kita sebagai pegawainya Allah. Takbir. Baik. Lanjut. Masih ada? Cukup. Ya, ini adalah pengajian pejuang nafkah dilakukan. Jadi UMKM, Grab, Gojek, wakil miskin. ya, kita undang. Hari Sabtu jam 7. Ya. Kecuali solusi yang berlandaskan kebenaran. Melainkan program ini sangat sederhana, yakni dengan berbagai sembako gratis, itu sekali tidak salah. Ya. Apa jualan nafkah ini harus belajar ngaji atau memperbaiki Ternyata menurut riset, umat Islam yang belum bisa ngaji itu 65%. Belum bisa ngaji. Sampun pun ngaji wonten Masjid Al-Falah. Kula seneng ayem berkenan sak kula. Alhamdulillah pikantuk ilmu yang bermanfaat. Kangge kula kan wis derek-derek liyane kali. Alhamdulillah kula ngaturaken maksud panas daya donatur Masjid Al-Falah kali guru-guru ngaji. Ibu-ibu boten dosen-dosen kula ngaji. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk para donatur dan jamaah semuanya yang sudah ikut support dan hadir berdirikan perjuangan. Terima kasih. Nah, ini ide ini kita awali. Pedagang-pedagang di Al-Falah kami undang. Ayo, sisa umur ini kita nggak tahu sampai kapan. Ayo ngaji bareng di hari Sabtu. Saya bagi beras, tambah telur, minyak, rendang, gula, dan lain sebagainya. Awalnya hanya 30 orang. Namun karena ini banyak yang menarik, karena ada minyak dan beras, akhirnya sekarang jamaahnya kurang lebih 210 orang. Dan ini akan mendapatkan bantuan BSI kurang lebih 1-3 miliar untuk dibantu untuk UMKM. Dan sekarang tidak hanya butuh beras dan minyak, tapi dia butuh ngaji, butuh belajar sholat yang benar. Maka tugas takmir adalah menggerakkan, memobilisasi agar orang mau ke masjid, balik ke Quran. Tidak hanya jadi imam masjid, habis imam pulang, tidak hanya takmir masjid, hanya ngurusi diri sendiri, tapi nggak peduli sama lingkungan dan lain sebagainya. Maka di buku saya, di halaman pertama, itu disebutkan tugas takmir memobilisasi, menggerakkan, mengkoordinasi agar umat Islam mau ke masjid. Itu adalah tugas takmir. Tidak hanya sebagai imam sholat atau mengumandangkan adzan, tapi betul-betul mengajak orang lain untuk hadir ke masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita langsung buka sesi tanya jawab Bapak. Ada waktu sekitar 20 menit. Kita buka sesi tanya jawab. 3 pertanyaan dulu, boleh diangkat tangannya. 1, 2, 3. Sudah. Silakan minta dikatakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kusnadi, nama saya Yusuf. Dulu foto terakhir di Muktamar Mas pameran ini. Yang mau saya tanyakan ini masjid di
manage bukan tanpa kendala. Jadi saya ingin tahu untuk di awal ini kendalanya apa, kemudian solusi yang terbaik seperti apa. Yang kedua, masjid ini apakah heterogen ataukah homogen, artinya organisasinya saya yakin mayoritas Muhammadiyah, saya yakin nih. Tapi ketika itu ada benturan kepentingan di sana, ini solusi terbaik seperti apa? Jadi kata orang baju-baju harus ditaruh di luar ketika nanti mengurus masjid di dalam. Gitu. Terakhir ketika magnetnya itu ada di sing do diutang pirang-pirang runtuh. Gitu ya. Apakah itu hanya internal di Sragen atau mungkinkah orang Klaten bisa ke sana? Iya, karena orang gorib di Klaten ini banyak Mas Bro. Jadi kalau memungkinkan kita nanti inventarisir untuk silaturahim ke sana. Ini sekali. Itu aja jadi 3 nanti ngoman-ngoman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih langsung saja Pak Kusnadi. Tadi disampaikan bahwa Masjid Al-Falah adalah milik Pemda. Kemudian tidak diurus dan seterusnya. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa kemudian PDN itu buat SK terakhir disampaikan seperti itu. Menurut hemat kami kok bisa ya dari Pemda menyerahkan mengenai Muhammadiyah, kemudian SKT PKB PDN terakhir SK terakhirnya, terus campur tangannya Pemda apakah didiamkan atau memang oleh Pemda diserahkan sepenuh dari kepada Muhammadiyah. Karena kalau pengalaman di mana misalnya di Klaten, di Klaten itu masjid Pemda yang ngurus Pemda, ya semuanya dari APBD dan seterusnya. Kalau ini lain daripada yang lain. Terus apakah Pemda tidak untuk campur atau mungkin dananya bagaimana dan pengurusannya juga apa mereka juga mau gambarnya dilangkai oleh PDM tadi itu. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, terus kalau ini itu kegiatan itu apakah juga karena tadi yang ngurusi PDM ya Muhammadiyah dalam arti termasuk dari lazismu dan seterusnya tadi itu, apakah masyarakat Sragen yang bukan Muhammadiyah kok gelem gitu, kok gelem yo Pak yo Rono yo Masjid Rono padahal yang ngurusi Muhammadiyah. Kiat-kiatnya bagaimana untuk menarik mereka biar mereka belum gabung kepada kita, karena kalau di sini mungkin yang itu menewang Muhammadiyah bukan NU maksudnya siapa gitu. Nah, ini NU wong Muhammadiyah juga berbeda. Dan ini lain daripada yang lain. Terima kasih Pak Kusnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samidi, mungkin dari Ketandan. Untuk itu saya juga menyampaikan satu, itu masalah piutang itu. Saya gini, itu yang pertama, apakah ada non muslim yang bisa direkrut? Yang pertama, yang kedua juga pernah ada mabuk itu. Cerita dari orang itu ada mabuk 33 tahun itu hidupnya merasa tidak nyaman tapi artinya nyaman tapi ekonominya juga kurang membaik dan banyak problemnya itu. Apakah pernah istilahnya beberapa masjid pengurus itu, masjid awal itu pernah survei ke pelosok-pelosok yang mungkin takwir marbot masjid itu juga bisa dibantu lah istilahnya, bisa dibantu masalah ekonomi. Kalau hati mungkin mereka tetap bahagia karena mengurus rumah Allah. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Sangat bagus. Pertama dan solusi.
Kendala awal saya dimusuhi takmir. Jadi takmir sendiri itu menyerang saya. Contoh, rekrut imam dengan gaji waktu itu 3,5 juta, UMR Sragen waktu itu 1 juta. Berarti 3 kali bayar. Itu takmir yang lain tidak pada sepakat. Ini ngurus masjid. Kalau digaji nggak ikhlas, kamu telah merusak keikhlasan seorang imam. Nah, terus awalnya sampai rapat itu nang-nangan bersama kami karena nggak sepakat dengan ide saya. Itu pertama. Terus yang kedua, pas rapat juga ada yang menyampaikan, kamu itu pendatang baru, tidak usah buat perubahan. Dan jangan sampai kau merasa punya perusahaan, kau carikan perusahaanmu untuk urus masjid. Ini bukan perusahaan, ini masjid. Tahu nggak kamu? Oh baik. Akhirnya saya mau mundur dari takmir karena awal-awal banyak yang menentang dengan pikiran-pikiran saya. Sehingga waktu itu sahabat saya Mas Joko Sartono, jangan mundur. Kamu SK-nya SK Bupati, kamu masih 4 tahun lagi. Kalau kamu mundur, kamu pemimpin capek loh. Masa rapat takmir kayak gitu kok mundur? Pemimpin itu harus gagah. Yang menggambarkan anggota takmir, kamu kan ketua, masa ketua sama anggota? Pendapat nasihat itu akhirnya berarti ketua harus berani mengambil keputusan dan langkah-langkah besar. Kamu seperti gerbong kereta api, siapa yang menghambatmu tabrak saja, dan siapa yang nggak bisa ngikutin programmu tinggalkan saja. Siap begitu. Berarti nanti banyak yang keluar dari takmir, nggak apa-apa silakan keluar. Berarti dia nggak sanggup mengikuti program-program yang kau canangkan. Siap. Akhirnya habis itu langsung saya gas, rekrut imam yang nggak sepakat silakan. Dan ternyata sekarang gajinya besar, semakin ikhlas karena tenang ekonominya. Kalau nggak digaji pasti gundel. Ya. Benar ya? Ya ini soalnya digaji. Ini Pak, pendapatannya 3 kali gaji ketika dia ikut di lembaga pendidikan nasional. Lebih besar. Ya, sekarang jauh lebih besar dan gajinya nggak pernah diambil karena sekarang menjadi dai nasional, keliling kemana-mana. Sehingga apa? Ya lebih sejahtera karena banyak dikenal dengan lembaga Masjid Al-Falah yang tentunya organisasi Muhammadiyah. Benturan biasa. Katanya untuk menjadi orang hebat terbentur, akhirnya terbentuk. Kalau pengen terbentuk harus banyak benturan. Oke ya. Hutang bisa diselesaikan. Alhamdulillah Pak Jainuri 8 miliar, Pak Sailan 4,9 miliar, Pak Yasam 1,9 miliar. Banyak orang yang punya hutang itu konsultasi di Al-Falah, asal ngikutin trik dan nasihat Ustaz Mufan sama saya. Alhamdulillah. Bahkan ada pendampingan sampai negosiasi ke bank. Tolong Pak, ini bisnisnya sudah kolek, sudah nggak punya apa-apa. Ini disobek aja darahnya nggak keluar Pak. Masa kok tega nagih sampai pakai pengacara dan lain sebagainya, pakai lawyer. Tetap aja tenang. Ini sandarannya ada Allah. Nanti Allah yang akan bilang Pak saya. Alhamdulillah sekarang tinggal 270 juta dari 4,9 miliar. Kalau Pak Jainuri 8 miliar selesai dalam waktu hampir 5 tahun tanpa jual aset. Angsurannya 1 bulan 200 juta. Juga nggak nyangka dan istrinya, anaknya semua Masya Allah sekarang bahagia luar biasa. Sampai dia sekarang wakaf 2 unit mobil, kalau bayar zakat rata-rata 50 juta. Setelah selesai dari hutang. Oke. Masalah Masjid Al-Falah. Ini masjidnya Pemda. Ceritanya tahun 53, kenapa ini kok beda? Karena dulu yang mengelola masjid tersebut adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sehingga punya sejarah, sejak tahun 53 tokoh Muhammadiyah lah yang mengelola Masjid Al-Falah. Walaupun saat ini nama asetnya adalah pemerintah daerah, ada kesepakatan bahwa pengelolaan Masjid Pemda adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen. Tidak ada yang mudeng-mudeng. Alhamdulillah. Artinya ada kesepakatan
baik tertulis dan tidak tertulis sejak Pak Bawono, bahwa ini adalah sejak dulu sejarahnya adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Maka yang mengangkat itu adalah PGM, diserahkan bupati, bupati hanya tanda tangan dan tidak ada bantuan uang sepeser pun sampai saat ini dari Pemda. Alfalah dan PDM cukup SK saja, insya Allah akan mandiri. Jangan berharap pemerintah saat ini juga lagi kesulitan, maka kita harus Ya. Terus kegiatan full Muhammadiyah, ya, yang luar tablik, ya. Dari tablik setiap akad pagi sudah lama ya, sudah 25 tahun. Kalau saya kan sejak tahun 2016. Semua kegiatan memang full anak muda, full anak Muhammadiyah. Tekniknya gimana orang lain kok bisa ke Muhammadiyah? Tekniknya adalah setorkan KTP, walaupun kamu NU, saya bikinkan MBM. Ini Mas Bambang ada nggak di sini? Mas Bambang Klaten yang punya bakso templeng, saya telepon Mas Bambang siap bergabung Muhammadiyah, siap bikin KTP, langsung saya bikinkan kartu anggota Muhammadiyah. Mas Lutfi, ini aslinya NU, bapaknya masih NU, masih tahlilan, masih yasinan. Kamu sanggup Muhammadiyah, sanggup setor KTP, saya bikinkan kartu anggota Muhammadiyah. Nanti banyak orang bondong-bondong pindah di Muhammadiyah. Siap tak? Ini bapaknya tokoh NU. Dan ini jago tahlilan, kunut, dan lain sebagainya. Ini kalau dilukai darahnya ada tulisannya NU. Artinya kita rangkul semua, nggak usah beda-bedakan, nggak usah sekat-sekat. Bahkan ini kalau dimanapun diundang minta untuk kunut, oke. Minta yasinan, oke. Solawatan, yes. Dakwah itu harus kait. Dan sekarang sudah diproses malah menjadi pembina Masjid Muhammadiyah. Dan diserahin satu masjid yang disediakan oleh Pak Haidar Nasir, yaitu di Masjid Perumahan Ria Ahmad Dahlan. Beliau adalah takmirnya. Dan pelan-pelan bapaknya juga nanti kita bikin kartu anggota Muhammadiyah. nanti setor KTP ya. Kan jangan dipersulit, pokoknya setor KTP selesai gitu ya. Saya kan di PWM juga di Layesmu. Ini ada Mas Bambang. Ini banyak-banyak pengusaha yang memang saya mintain KTP. Ya, ini gambarannya. Terus hutang, tekniknya gini Pak. Contohnya dulu Pak Yai, gimana ya Mas ini kok angsuran 200 juta apa yang harus dilakukan? Udahlah Pak Yai coba ikhtiar pertama STB. Apa masuk sholat tepat waktu? Dipraktekkan Pak. Buya itu kalau tiap malam nangis terus. Ya karena berat menghadapi bisnis. Anak-anaknya di Jakarta, terus Mas Gigi di Yogyakarta. Dan sekarang selama 5 tahun ini, Masya Allah, anak, ibu, suami balik ke masjid, ke Masjid Al-Falah. Tahun 2021 itu tiba-tiba nangis sesenggukan. Kan masuk di Al-Falah tahun 2016-an. Nangis di transit bagian sebelah imam sama keluarganya. Pak, berarti matur, Pak Gus, enten apa? Enggak ngomong apa-apa, uangnya sekeluarga. Alhamdulillah Pak Gus, berkat bimbingan Masjid Al-Falah, hutang saya sudah lunas Pak Gus. Rumah properti saya sudah sekarang naik drastis dan saya tidak menjual aset. Bentuk rasa syukur bahagia saya, hitung seluruh karyawan Masjid Al-Falah, saya siapkan parcel dan saya siapkan bingkisan dan saya bayar zakat 50 juta. Dan ngasih mobil ambulan 1 Grand Max. Dan sekarang dia ngasih mobil 2. Jadi ternyata orang punya masalah, diajak ke masjid nanti akan jadi berkah. Jadi kalau ada punya hutang, jangan dijauhi, dirangkul, selesaikan. Nanti insya Allah zakat infaknya akan lebih besar. Nah, gitu ya. Jadi senang masjid kalau ada punya masalah, berarti potensi untuk nanti berkhidmat ke masjid. Nah, cara menyelesaikan satu, ini tekniknya ya. Satu, kalau ada bapak ibunya, perbaiki hubungan bapak ibunya dan muliakan kedua orang tua, bahagiakan senangnya apa, bahagiakan. Ibunya senang buah, berikan buah. Ibunya senang bakso, berikan bakso. Ibunya senang jalan-jalan, diajak jalan-jalan. Bahagiakan, muliakan. Yang kedua, balik ke masjid.
jaga ke masjid, hati terpaut di masjid. Yang ketiga, balik ke Quran. Maka di Al-Falah habis subuh tidak pulang, Pak. Kalau biasanya masjid yang lain habis subuh doa belum selesai sudah pulang semua. Kalau Al-Falah namanya subuh suhi, subuh ngaji susu jahe. Nah, akhirnya duduk sampai suruh, disiapkan susu jahe, ada kebab, ada camilan dan sebagainya, sehingga orang betah di masjid. Dan orang konsultasi setelah suruh. Kalau ada orang tanya punya masalah, ketemu sama saya kasih waktunya adalah subuh di Al-Falah. Kalau Bapak tidak bisa subuh di Al-Falah, jangan konsultasi masalah bisnis dan kehidupan sama saya. Bapak berarti tidak niat untuk memperbaiki diri. Jadi berat tantangannya untuk ketemu memperbaiki diri. Orang yang tidak pernah subuh di masjid pasti berat untuk melangkah ke masjid. Maka syaratnya subuh ketemu saya. Kembali ke Quran, perbaiki sama orang tua, STW, sholat tepat waktu, dan ini terpenting adalah inspiring, infak pagi dan sering-sering. Nah, maka Al-Falah infak subuhnya bagus, bisa atas 1 juta. Karena apa? Kita sampaikan yang punya masalah bahwa duit yang terbaik lapor ke Allah, didoakan malaikat, disaksikan malaikat sedekah subuh di Al-Falah. Nah, akhirnya infaknya melejit karena banyak orang punya masalah. Ini inspiring, terus apa lagi Mas yang terakhir? Baca Quran. Oh, baca Quran. Maka baca Quran minimal 2 lembar satu hari. Jadi memang ada amaliyahnya yang dilakukan. Nanti ada peningkatan yang mulai baca istighfar sampai 200 sampai 1000 gitu ya. Itu amaliyah yang ditingkatkan. Dan alhamdulillah setelah melakukan amaliyah-amaliyah ini ternyata Allah mengurai permasalahan kita. Dan ini akhirnya banyak orang gimana sih tips dan cara menyelesaikan kita. Gitu Bapak, Ibu semuanya. 3 jawaban ya, 3 pertanyaan sudah ya. Sambut. Sudah bagus. Ya. Yang belum tadi ini saya jawab ya Pak. Kok mau dari pemerintah terus ngasih ke PDM dan kontribusinya akan pemerintah ke masjid. Jadi masjid itu nggak dapat APBD sama sekali Pak. Kalau di sini di masjid Agung kan semua kegiatan itu kan ditanggung APBD. Kalau di sana nggak ada APBD, maka mereka pun juga nggak ada hak untuk ngatur-ngatur kita. Enaknya itu Pak. Biasanya kalau dapat dana nanti di setir, malah kita nggak usah dikasih dana, kita bisa nyari sendiri. Karena dari masjid seperti itu. Jadi dari Pemda itu sama sekali nggak ada uangnya masuk ke Masjid Raya Al-Falah. Nah, maka kita bebas bisa atraksi sendiri. Nah seperti itu. 2 pertanyaan lagi Pak, masih ada 5 menit. Atau ibu-ibu mau bertanya, bisa katakan dulu. Nggak ada Pak, udah. Cukup. Bapak-bapak ada? Oh, 1. Pertanyaan dari Tegan Mas. Sama-sama ya. Pokoknya bagaimana caranya agar salah satu dari anggota itu bisa dikirim ke Al-Falah untuk sekolah atau apa ya kira-kira. Jadi perbuat brother ya. Terima kasih. Satu lagi Pak ada? Cukup. Oh belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. 2 pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, saya yakin Masjid Al-Falah adalah radikal. Kalau nggak radikal, saya yakin nggak jadi seperti itu. Cuman yang bibit pertama untuk bisa mengangkat radikal itu apa? Yang kedua, untuk yang di Gading yang saya tahu masjidnya banyak yang di dalam kampung, bukan di jalan raya. Sementara jamaahnya cuman kampung itu saja. Untuk meningkatkan, menarik masjidnya wis akeh. Nek masjid ini kene kentekan. Karena sinang dalan yang saya tahu
sing mampir akeh. Jawa Karyan banyak pendatang. Seragen saya juga belum pernah ke Al-Falah, tapi nggak ngerti posisinya kayak apa. Tapi yang saya tahu naik di Gading sini dari kampung ke kampung mesti ada masjidnya. Di Gading sendiri ada sekitar 18 masjid. Sementara sing lebunya Gading orang-orang luar tidak banyak. Kalau yang di Al-Aqsa mungkin, untuk yang di Al-Huda ada kemungkinan ke sana tapi agak sulit. Dua hal radikal carane piye nek eneng kampung kono piye sing matake juga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Gus. Yang pertama tadi cara ke Al-Falah. Mau semua di Al-Falah. Silahkan dikirim. Sak bosennya makan dan tidur ditanggung oleh Masjid Raya Al-Falah. Silakan. Sak bosennya, sak bisanya, baik medianya, manajemennya, pengasuhannya dikuasai semua. Sebelum menguasai jangan pulang dulu. Pulang dipraktekkan di sini. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kalau tidak ada kemauan pasti cari alasan. Ini kan ada nanti Pak yang dari Jambi tadi, Mas Azizan itu. Ya. Itu utusan gubernur Pak. Utusan gubernur Jambi untuk dikirim ke Al-Falah sama Joko Karyan. Pulang sampai bisa, dijemput bulan Mei setelah Lebaran. Dan insya Allah beliau siap. Ya. Ya, kemarin tiket pesawat saya yang belikan. Ayo, Jambi pengen berubah, tiket saya belikan hari ini. Loh, saya masih kerja di PU. Kamu niat atau tidak? Kalau kamu niat, keluar dari PU. Iya, akhirnya dia langsung WA keluar dari pekerjaan PU. Pegawainya Allah, yang gaji Allah. Kalau di PU paling kepalamu yang gaji. Masya Allah nggak menanggung kebutuhan kamu. Akhirnya dia keluar dari PU dan insya Allah besok akan berkhidmat full total di masjid. Nah, ini keberanian tadi yang radikal ini seperti itu. Kalau sudah berani keluar untuk ngurus masjid itu baru radikal. Bisnis saya kan hampir 50 cabang outlet saya. Saya tinggalkan semua Pak. Sudah nggak ngurus bisnis sama sekali. Saya full total ngurus masjid. Nah, ini masalah pilihan hidup. Karena terinspirasi surat Al-Ahqaf ayat 15. Umur sudah 40 tahun itu tinggal bekal mikirkan untuk ketemu Allah. Kita nggak ngerti sampai kapan umur itu. Katanya antara dunia seimbang, tapi kebanyakan orang fokus ngurus dunia, tapi akhirat tidak dipersiapkan. Maka setelah dengar ayat ini, saya akhirnya mulai tahun 2019, saya mundur dari Direktur Utama Geprek Group dan saya bergeser jadi marbot masjid. Saya canangkan sehingga terbitlah buku Strategi Memakmurkan Masjid. Maka dari situlah kemarin saya ditunjuk sama Pak Dahlan Rais untuk jadi lembaga baru di PP dan PWM, yaitu Pembinaan Masjid Muhammadiyah dan Musola se-Indonesia, dan ditunjuk di Jawa Tengah se-Jawa Tengah. Langsung dipanggil Pak Tafsir, Pak Kus, tolong Masjid PWM di Unimus ini dimakmurkan. Siap, asal saya dikasih wewenang penuh akan saya rubah, seluruh mahasiswa akan sholat di kampus di Unimus. Syaratnya kasih wewenang penuh, anak muda dikreativitaskan dan kasih ruang penuh. Akhirnya saya bawa ke sana tim Al-Falah, melihat langsung mahasiswanya ada sekitar 12.900. Nanti kita share dan nanti sedekah Rp1.000 per hari, ada 12.900, berarti sehari ada sedekah 13 juta. 1 bulan berarti hampir 300 juta. Keputusan rektor ini nanti akan mendorong untuk memakmurkan masjid. Kalau sepakat, saya jalankan. Oh, itu langsung kemarin bagaimana mengelola masjid di PWM. Kalau masjid nggak dikasih kewenangan penuh, ya nggak bisa makmur. Ya, diregoni dan menghambat. Jadi yang menjadi masalah masjid tidak makmur adalah takmirnya sendiri. Iya. Yang menghambat itu takmir sendiri. Di Al-Quran surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa tazakah. Jadi orang pemakmur masjid, satu, yakin beriman pada Allah, yakin pada hari akhir, dan senantiasa mendirikan sholat dan senantiasa bayar zakat dan sedekah. Jadi kalau takmir pelit, itulah menghambat. Takmir kok nggak pernah di masjid, ya berarti bukan takmir.
Nah, gitu ya. Nah, ini supaya ini radikal tadi ini ya, jadi ya. Rukyah takmir gitu ya. Pokoknya saya harus kasih wewenang penuh. Kalau dihambat-hambati lebih baik nggak usah diangkat jadi takmir masjid. Ini akan menghambat. Kalau nanti PWM 1 jadi, insya Allah setiap kabupaten saya diminta untuk diinstal 1. Tolong pilihkan di Klaten masjid mana yang minta dibantu, didampingi, saya siap. Syaratnya jangan dihambat. Totalitas dan pengen berubah. Oke? Lanjut. Tadi yang bertanya tadi gimana masjid desa? Kampung. Sekarang ini masjid apa namanya? Masjid. Sekarang ada tampilnya nggak di sini? Ya ini contoh. Ya, Masjid Anido. Masjid ini mengampu berapa RT? 2 RT. 1 RT berapa kakak? 50 kakak. 2 RT berarti 100 kakak. Kalau punya anak 2 berarti 100 kali 4. Yang ke masjid berapa? Adik saya kali di situ, laki-lakinya 3 sok. Ibunya tadi 2 sok. 1 sok ada berapa jiwa? 15 kali 3 berarti 45. 45 tambah 30 berarti 75. Berarti yang belum ke masjid ada 325. Tugas takmir mendata yang belum ke masjid datang satu persatu. Wani bola. Karena wani mundur jadi takmir. Ya, ini sebagai dorongan radikal. Harus begitu. Rasulullah itu sampai hijrah ke Taif diusir, dilempari batu, pindah lagi ke Medina. Memang dakwah itu berat. Kalau dakwah ringan itu salah jalan. Artinya apa? Butuh perjuangan. Apalah sampai saat ini banyak tantangan, banyak hambatan. Anak istri saya sampai bilang, Pak, kapan selesai jadi takmir? Saking merasa beratnya. Iya. Ternyata, Masya Allah, sekarang sudah merasakan keberkahannya. Dampak dari ngurus masjid, keluarga jadi lebih tenang, hidup lebih tenang, lebih bahagia. Ini betul-betul hadiah dari Allah. Nah, alhamdulillah, dicukupi sama Allah. Dicukupi sama Allah. Itu mobil yang saya bawa itu adalah hadiah dari pengusaha di Bali. Itu baru datang menjelang puasa kemarin. Saya pas ke Bali, Mas Amir bilang, Pak Bos itu mobilnya belum ganti 5 tahun. Kalau kamu pengen setiap putaran roda amal jariahnya mengalir kamu, tolong mobilnya kirim ke Pak Bos nanti. Betul Pak. Mas Amir bilang begitu, nggak nyampe 3 hari mobil dikirim ke Masjid Al-Falah. Dan saat ini saya pakai untuk dakwah. Dan Masya Allah, akhirnya berikan dampak yang positif. Jadi kadang rezeki itu nggak disangka-sangka betul. Maka kalau pengen rezeki yang nggak diduga-duga, nggak disangka-sangka, berkhidmat, ngurus umat, berkhidmat, ngurus rumah Allah. Kalau hidup sudah terlalu berat, tidak cukup dengan sholat tobat. Dengan berkhidmat, insya Allah hidup akan meresap. Ya terus solusinya seperti apa Pak? Kalau masjid kampung, nah apakah Masjid Raya Al-Falah punya binaan masjid kampung Pak? Bisa ada masjid pecing, At-Taqwa. Awalnya takmirnya itu tidak mau diajak maju. Udahlah, masjid ini udah gini-gini aja. Yang penting ada yang sholat, nggak usah neko-neko, kosong. Nah, ini takmir yang nggak punya terobosan. Ini takmir yang pasif. Sami Pak. Saya penting sholat. Urusan yang kecil urusan masing-masing. Itu bukan urusan kita. Besok ditanya di akhirat. Kamu takmir. Sudah saya amanai kenapa? Itu saudara-saudara diajak ke masjid. Oh iya ya, saya sudah dinasihati Pak Kusnadi lupa loh. Artinya apa? Harus segera dijemput. Maka umpamalah sampai ke Klaten. Tadi yang tanya ya, bagaimana luar kota bisa diselesaikan? Ada. Aulia Fashion ini yang rumahnya Klaten, Mujaidah, itu kan rumahnya Klaten. Itu dulu 4 tahun yang lalu punya utang 800 juta dan rumahnya disita sama bank. Saya dampingi, Pak, gimana solusinya? Ngurus masjid. Oh, untuk bayar utang aja nggak bisa, gimana ngurus masjid? Nah, kamu nggak mau diarahkan, bayarin rekening listrik masjid.
nggak usah yang mahal-mahal. Cari masjid yang mungkin rekening listriknya hanya 100.000, 80.000, coba kamu bayar. Dilakukan betul. Ketika nggak punya duit, malah justru berbagi. Dan Masya Allah, akhirnya nggak nyampe setahun bisnisnya meledak. Ini contoh. Dan sekarang dia punya prinsip, terangi rekening, bayari rekening masjid, terangi masjid, insya Allah hidupmu akan diterangi sama Allah. Nah ini gambarannya teman-teman yang punya masalah dari Surabaya. Dari Jogja ada Ali Bekri, ada Arfa, Pak Besok, banyak Pak. Dari berbagai kota WA ke saya untuk minta arahan bagaimana menyelesaikan permasalahan kehidupan. Mungkin itu? Oke, sama Pak Bos. Cukup ya? Cukup 10. Terakhir closing statement Pak Bos untuk teman-teman takmir masjid. Baik, takmir masjid. Saya juga marbot masjid. Ini adalah profesi yang kebanyakan dianggap remeh, dianggap sepele, dianggap enggak prestis. Padahal di surat Al-Imran ayat 35 sampai 37 di situ adalah posisi takmir masjid yang sangat mulia. Nanti dibuka ketika istri Imran bernazar, suatu saat lagi kalau saya masih hamil maka anak saya akan saya nazarkan berkhidmat di Baitullah. Dan ternyata lahirlah Maryam. Dan ternyata Maryam bertugasnya adalah di Baitul Maqdis. Ketika ngurus di Baitul Maqdis, Nabi Zakaria yang ngasuh Maryam sempat menanyakan, ini di mihrab ini kok banyak makanan. Makanan ini dari mana, hai Maryam? Di kisah itu disampaikan bahwa makanan itu diturunkan dari langit, dari Allah langsung. Jadi pemakmur masjid tidak ada kekhawatiran tentang masa depan. Namun kebanyakan orang itu diremehkan. Namun setelah saya banyak belajar dari Ustaz Gejair, Ustaz Salim Billah, dan tokoh-tokoh ulama-ulama yang senantiasa hidupnya mengurus santren, ngurus Quran, ngurus umat. Bahkan di Muhammadiyah ini coba kita bayangkan, orang-orang Muhammadiyah ini kan ikhlasnya luar biasa. Jadi pegawai guru gaji seadanya saja, tapi bisa mantu, bisa umroh, bisa lain sebagainya. Ini kan berkahnya ngurus umat. Sebetulnya orang-orang Muhammadiyah merasakan sendiri berkah ngurus umat ini, sama Allah diberikan kemudahan. Apalagi powerful ngurus masjid, insya Allah tidak ada kekhawatiran tentang masa depan. Pertama, yang kedua, yakini, imani bahwa mengurus masjid itu besok di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah. Rajulun qalbuhu ta'alaqun bil masjid. Siapapun yang memakmurkan masjid, terutama anak-anak muda, maka besok di hari kiamat mendapatkan balasan yang lain kepanasan matahari sama kepala jaraknya yang 1 mil. Tapi para pemakmur masjid akan mendapatkan naungan dari Allah. Mudah-mudahan yang ada di sini, badan reuni semuanya mendapatkan naungan dari Allah. Dan ketiga, ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Kakinya sehat, bisa kemana-mana, tapi nggak ada nur hidayah untuk ke masjid, maka dialdani berkali-kali tanpa bergerak. Namun kalau hatinya sudah terpaut di masjid, maka dia sudah merancang harus sholat di mana. Kira-kira kalau titik ini sholat di mana? Karena Pak hatinya terpaut di masjid. Saya yakin yang ada di sini semuanya sudah diberikan hidayah hadiah sama Allah, selalu cinta masjid. Karena ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Ke masjid sampai tua, jangan menunggu tua baru ke masjid. Kadang kalau ditanya, Pak, apa di masjid? So, nanti suwe. Ya nek sampai tua. Ya kalau sampai tua, kalau enggak. Nah, maka ke masjid sampai mati, artinya sampai meninggal, rajin ke masjid. Ke masjid sampai mati. Jangan menunggu mati, baru mati digotong ke masjid. Maka ingatlah, umur dan waktu kita tidak ada yang tahu. Maka pergunakan sisa hidup ini untuk selalu taat kepada Allah. Semoga puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah dan mendapat predikat la'alakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair Pak Kus, luar biasa pemaparan materi hari ini. Sebelum nanti ditutup, saya berikan ke panitia. Saya sebelum tutup sesi moderator saya, mohon izin Bapak Ibu, ini ada buku beliau, ini di belakang. Ini ada buku beliau, buku takmir masjid. Kalau seandainya mungkin jenengan nanti ngersaki, di belakang sudah ada stand-nya. Ini buku beliau tulis dari tahun 2016. Yang pertama kali beliau laksanakan adalah itu tadi Pak, subuh berhadiah umroh. Setelah itu subuh teh jahe dan lain sebagainya. Beliau tulis semua kegiatannya di sini. Termasuk tadi ada video dan lain sebagainya, sudah ada di buku semua Pak. Video tentang buku Mas dia. Ada barcode-nya di dalam, nanti tinggal scan terus nanti nonton videonya di dalam. Nah, monggo kalau seandainya ada yang mersaki, ini cocok sekali untuk para takmir masjid. Kalau seandainya masih bingung nanti ngurus yang seperti apa, yang beliau sampaikan dari A sampai Z tadi, beliau tulis semua buku ini sudah komplit. Ini ada strateginya seperti apa, manajemennya seperti apa, dananya carinya bagaimana, setelah itu layanannya apa saja beliau tuliskan di sini semua, termasuk mindset takmir. Nah, yang perlu kita perbaiki adalah mindset takmir. Di dalam buku ini pun juga sudah ada. Nah, monggo nanti kalau seandainya jenengan ngersaki buku ini, di belakang kita sudah punya stand. Satu bukunya harga 125.000. Hari ini diskon untuk jenengan, satu bukunya 100.000 saja. Nanti boleh kalau seandainya sudah beli buku langsung ditandatangani oleh beliau di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini cocok Pak untuk takmir masjid, atau cocok yang barangkali takmir masjidnya nggak datang nanti buat hadiah biar terukiah gitu ya. Nah, seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Rian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ayo Bapak tunggu nanti kapan-kapan kita sambung lagi di Sawarit memotong beli mohon pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.